Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oriza Sativa dengan NPM 2019 01500417. Saya dari kelas R6E. Baik, di sini saya akan membuat video teknik konseling dengan menggunakan pendekatan konseling realita. Tugas video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya, yaitu tugas praktek lab konseling perorangan. Silakan disimak. Cekidot. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Ini yang menghubungi Ibu kemarin ya, Mbak Yuni, benar? Iya Bu, benar sekali. Bagaimana kabarnya Mbak Yuni hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Iya Yuni Bu, asli Jakarta atau perantau ya? saya merantau Bu, saya asli Cianjur. Asli Cianjur. Jadi Mbak Yuni di sini ngekos atau tinggal di tempat saudara Mbak Yuni? Kebetulan ngekos Bu. Oh, ngekos ya? Untuk Iya Bu, kos-kosannya di mana Mbak? di dekat Bu. Oh, jadi Mbak Yuni di dekat Pasar Minggu. Oh, berarti Mbak Yuni kuliah di Universitas Indraprasta PGRI itu ya? Benar? Iya benar. Untuk jurusan, Mbak Yuni ngambil jurusan apa, Mbak? Jurusan Indonesia Bu. Oh, bahasa Indonesia. Jadi mau jadi guru bahasa Indonesia ya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya Mbak Yuni udah pernah melaksanakan? Udah Bu, udah beberapa kali sih Bu. Oke. Ya, jadi gini ya Mbak Yuni, karena Mbak Yuni sudah pernah melaksanakan konseling, mungkin sudah tahu peraturannya. Jadi, di sini saya kasih waktu 30 menit, sekitar 30 menitan jika memang dibutuhkan konseling tindak lanjut, kita melakukan konselingnya di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Mbak Yuni, setuju? Iya Bu, setuju. Jadi, apa ini yang mau Mbak Yuni ceritain? Saya lihat Mbak Yuni agak pucet juga ya soalnya. Iya, sebenarnya lagi kurang sehat aja sih Bu. Sering begadang Bu tiap malam. Sering begadang. Mbak Yuni sering begadang kan, mohon maaf ya Mbak, kan kurang baik itu buat kesehatan, apalagi kita perempuan nih. Kenapa ya? Apa yang buat jadi sering begadang? Padahal Mbak Yuni tahu kalau itu kurang sehat untuk badan Mbak Yuni sendiri. Aja sih Bu, sama mantan saya. Ada apa dengan mantannya Mbak Yuni? Jadi ya saya terus kali tahun gitu Udah pacaran 5 tahun ya? Iya Bu. Terus hubungan saya sama mantan saya itu udah direstui sama kedua orang tua saya, tapi hubungan saya itu kayak gak berlangsung lanjut tuh, kayak putus di tengah jalan Bu. Padahal kedua orang tua kamu udah merestuinya. Baik. Jadi alasan Mbak Yuni begadang setiap malam itu karena masih menggalaukan mantannya ya, masih kepikiran gitu ya? Ya bisa dibilang begitu Bu. Oh jadi saya mau nanya lagi nih. Jadi selama 1 tahun ini atau belakangan ini Mbak Yuni mulai kembali memikirkan mantannya? Enggak sih Bu, cuman ini aja. Terus saya dengar dulu Bu ada kabar katanya mantan saya itu
sudah tunangan. Tadinya saya itu tidak percaya bahwa mantan saya itu udah tunangan. Tapi saya kayak melihat sosial media dia bahwa emang benar dia udah tunangan. Baik, saya paham betul bagaimana perasaan Mbak Yuni. Jadi gini ya Mbak, kan dia sudah bertunangan, berarti memang sudah ada wanita lain ya di hidup dia. Dan menurut saya juga, Mbak Yuni juga tahu kalau mereka sudah tunangan berarti udah mengarah ke yang serius. Sekarang gini Mbak Yuni, dari Mbak Yuni sendiri, apa yang mau Mbak Yuni rubah atau Mbak Yuni lakukan untuk keadaan Mbak Yuni saat ini? Setelah melihat sendiri kayak dia tuh udah tunangan, saya ingin ibu, tapi saya kayak masih kecil sih Bu, sama mantan saya itu masih belum bisa ikhlas meskipun dia sudah tunangan. Oke, Mbak Yuni tadi kan bilang mau sebenarnya dalam hati Mbak Yuni pengen ngelupain mantan ya, bener ya? Dengan cara apa nih Mbak Yuni mau ngelupain mantannya? Apakah dengan cara begadang bisa buat Mbak Yuni lupa sama mantannya? Enggak juga sih Bu, malahan kayak lebih sering kepikiran lagi, kayak pikiran terus sih kalau kayak gitu. Oke, jadi menurut Mbak Yuni sekarang nih, langkah Mbak Yuni ke depannya gimana nih? Selain dengan cara begadang itu ya, ngelupain mantan dengan cara bagaimana? Gimana ya Bu? Apa Ibu punya saran gitu buat saya lupa sama mantan saya itu? Kalau dari saya ya Mbak Yuni kan bilang tadi sering melihat sosial medianya ya kan, sering kepo-kepo lah bahasanya sekarang. Nah, mungkin Mbak Yuni bisa melakukan pertama bisa menghapus pertemanannya dengan mantannya Mbak Yuni itu, atau membatalkan pertemanan lah, istilahnya begitu. Itu sih saran dari saya untuk langkah pertama. Bagaimana Mbak? Jadi begini berarti ya Bu, saya harus menghapus sosial medianya Bu. Bagaimana Bu? Iya, menurut saya langkah pertama seperti itu. Biar Mbak Yuninya juga tenang, nggak harus kepo-kepo lagi tuh bahasanya. Ya. Oke, baik Bu. Saya akan mencoba menghapus sosial medianya. Mungkin tahap pertama juga yang dikatakan Ibu ya Bu. Semoga nanti berhasil sih Bu. Amin. Nah, mungkin setelah itu Mbak Yuni setelah melakukan mungkin tahap itu, kegiatan Mbak Yuni mau fokus ke bidang apa lagi nih? Saya kan kebetulan lagi kuliah nih Bu. Saya mungkin bakalan fokus sama kuliah saya, dan mungkin saya ini akan mencari penggantinya juga sih Bu. Tapi kan dalam kuliah juga kan pasti banyak tugas yang mungkin kalau kita menyibukkan kayak kerjain tugas terus sama teman-teman, mungkin perlahan sejalannya waktu bakalan bisa lupa sih. Hai, saya paham. Oke, Mbak Yuni kan cantik, Mbak Yuni juga wanita yang insya Allah berpendidikan ya Mbak Yuni. Mbak Yuni jangan putus asa. Mbak Yuni lagi untuk laki ya, setiap orang untuknya ya Mbak. Semoga Mbak Yuni cepat wisuda, bisa mencari uang sendiri, dan tentunya lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Oke, tadi kan Mbak Yuni sudah
kesepakatan ya, mau menghapus atau membatalkan pertemanan dari mas mantannya. Nah, rencana Mbak Yuni mau mulai dari kapan tuh? Kan Mbak Yuni juga mau fokus sama kuliahnya. Mungkin habis ini sih Bu, insya Allah. Oke, setelah Zoom berakhir ini ya. Ya Bu. Oke, bagus. Oke, saya percaya sama apa yang Mbak Yuni katakan. Semoga Mbak Yuni juga bisa komitmen. Mbak Yuni juga pasti punya keberanian untuk melakukan itu demi perubahan ya Mbak Yuni. Iya. Oke, setelah konseling ini, oke, setelah melakukan konseling ini, mungkin Mbak Yuni mempunyai kesimpulan. Saya setiap mengharapkan mantan saya, bahkan kan mantan saya itu tunangan, tapi saya selalu berharap gitu dia balik lagi, tapi ya saya itu bisa dari masa lalu saya dan dia juga bisa bahagia dengan pasangannya yang sekarang. Kenapa saya tidak gitu? Ya pastinya Mbak Yuni pasti bakal kedepannya bakal bisa dapetin yang jauh lebih baik dari dia ya Mbak. Oke, setelah melakukan konseling ini, mungkin saya akan bertanya lagi nih, bagaimana perasaannya Mbak Yuni? Saya merasa lebih tenang juga sih Bu, dan rileks gitu, bahwa saya punya teman curhat gitu loh Bu, untuk kayak lebih tenang juga sih, untuk kayak meluapin yang ada dalam diri saya tuh. Bahkan kan kalau ke teman itu ya bisa jadi kan dicurhatin lagi ke orang lain kayak gitu. Tapi kan kalau di sini mungkin ibu bisa menjaga rahasianya. Masalahnya sekarang udah kayak pulang gitu sih Bu. Dan juga dengan konsultasi dengan ibu. Baik, saya paham. Alhamdulillah ya Mbak Yuni, saya juga senang akhirnya Mbak Yuni bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Yuni. Apakah ada yang mungkin perlu kita bahas lagi Mbak? Enggak kayaknya Bu, udah cukup. Oke. Kalau memang sudah dirasa cukup konseling pada hari ini, mungkin bisa kita akhiri ya Mbak ya? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya izin live dari Zoom ini Bu. Oke. Terima kasih kembali Mbak. Kalau seandainya mungkin Mbak Yuni butuh atau tindak lanjut lagi, Mbak Yuni bisa menghubungi saya ya. Baik. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.